selamat sore. Hari ini kita kedatangan tamu juga. Ada teman-teman nih, para mantan musisi. Yang satu sudah jadi produser, satu jadi manajer, satu juru tulis. Namanya Mr. Dori, Mr. Lutfi. Ini mantan vokalisnya Purpos. Masih. Yang kemarin jatuh. Ini dulu True Color ya? Oh banyak lah pokoknya. Terakhir sempat dengar sebagai the best produsernya Agnes Monica. Kita sekarang mau ngobrolin sedikit tentang keadaan dunia saat ini bagi musisi dan bagi era new normal dan dalam sistem digital. Ya, kita mulai dari mana dulu namanya? Oke, kita bicara dari Mas Lutfi dulu. Silakan Mas Lutfi, gimana dengan era digital dan new normal ini? Oke, sebelum corona itu kita sebutnya conservative show atau on ground event, di mana dalam satu event tersebut ada venue yang berupa lapangan ataupun berupa gedung. Di situ terdiri dari production, music production, visual production, lighting production, sampai ada marketing, sampai ada security, logistik dan lain-lainnya. Nah, artis itu hanya satu elemen saja sebagai performer. Udah selesai sampai situ aja. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 ini berubah karena mengumpulkan massa orang banyak itu yang di venue itu tadi sudah tidak bisa lagi kan? Iya. Maka berpindahlah lapak kerjaan kita nih, pindah lapak menjadi ke digital. Dimana sekarang venue yang tadi yang lapangan atau gedung tersebut secara media digital, tetapi venue-nya itu di artis. Yeah. Artis itu menjadi venue lewat engagement followersnya. Jadi kalau venue yang tadi di lapangan atau di gedung mungkin kapasitas tampungnya hanya 5.000 sampai 20.000 paling besar. Tapi kalau venue-nya di artis, maka engagement artisnya tersebut. Jadi kalau artisnya followersnya puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan, yaitu engagement artis itu yaitu venue-nya. Nah, sementara yang on ground event, impact dari event itu hanya 5 sampai 10 km. Benar kan? Jadi ini di Baros ada acara katanya, ada acara jazz. Yang tahu kan mungkin sampai ke Cihanjuang ya, sampai sana. Tetapi kalau di digital itu kan worldwide, mendunia. Nah, berarti di sini artis itu punya bergain position yang besar, tetapi harus didukung dengan production yang baik. Nah, mungkin terkendalanya saat ini adalah gaptek biasanya. Belum siap kan? Biasanya gaptek. Aduh, Kang Bud, ternyata space-nya terlalu besar nih di saya tidak bisa live streaming karena terlalu besar, makan space-nya, komputer sayanya nggak sanggup kayak gitu kan, bisa aja ya. Nah, hal tersebutlah yang harus diperhatikan, yang harus kita nih sebagai manajemen dan artisnya nanti harus mau tidak mau harus bekerja sama dengan IT. Jadi kalau dulu dalam sebuah band, dalam seorang performer ada namanya sound engineer, ada production manager, ada stage manager. Nah, ini tuh sekarang sudah harus nambah lagi orang IT yang tahu nih IT. Dia bakal ngerti koneksi, dia bahkan sampai harus kita harus tahu nih, semua harus tahu dalam sebuah live streaming show itu servernya ada di mana. Nanti metadatanya disimpan di mana? Karena metadata harus dipegang sama si artis sebagai pemilik karya. Jadi sebelum show itu harus dipastikan dulu nih IT-nya bagaimana. Karena kalau enggak, nanti balik lagi ke artisnya, kok manggungnya
Erwin Gutawa kok jelek gitu ya. Secara audio, secara visual, karena jualan kita yang dulu audio visualnya lewat panggung langsung, konvensional, konservatif, sekarang lewat gadget dengan media digital. Nah itu, nanti belum lagi nanti ada lagi hitung-hitungannya itu nanti ada lagi. Oh, jadi nggak bisa nyebutin salary di sini ya? Bisa. Oh, berarti udah kehitung. Sudah kehitung nanti. Jadi kebayang nih kalau dulu waktu sebelum pandemi artis kan di dalam sebuah show hanya satu elemen kan? Sebagai penampil. Sekarang udah jadi venue dan production sama dia semua. Jadi kayak kalau dulu masing-masing udah bisa lah ya. Kalau dulu kan Kang Guru main drum ya, acara saya di Sabuga, datang Kang Guru sendiri ya. Kalau sekarang mah Kang Guru bikin ya drum orkestra, drum mini light chamber, kolaborasi sama light chamber, tapi di tempat Kang Guru sendiri, berarti kan produksi nyiapin sendiri. Nah itu ada effort yang harus dikeluarkan, jadi bisa adjust biaya, and costnya bisa makin besar berarti. Tergantung lah. Kalau kondisi prihatin gini sih, kalau saya sih bareng sih. Kita berdirinya bareng, tidak boleh murah juga, kita tidak boleh tekor juga ya. Tetapi jangan bikin ribet calon klien yang memang bakal menyambung hidup kita daripada di absen. Hidupnya berapa minggu lagi? Tadi ada cerita seperti itu. Hidupnya berapa minggu lagi kan? Miris. Karena maaf gitu ya, kalau ada event donasi bagus, tetapi jangan terus-terusan. Karena itu tidak baik juga buat mendidik ya. Tidak mendidik juga. Yang harus dipikirkan adalah kita harus pindah lapak nih untuk mengatasi kondisi saat ini. Kalaupun nanti alhamdulillah dengan cepat kembali ke normal ya, ini menjadi salah satu normalnya seperti sebelumnya ya. Kembali ke normal seperti sebelum pandemi, ini justru jadi salah satu opsi. Karena mungkin terakhir nih saya ada obrolan sama Eki Humania, mungkin ke depan satu show itu ada 2 pilihan. Jadi mau datang langsung ke venue dengan SOP, protokolnya ada ya. Mungkin nanti nonton harus pakai APD, atau di kotak-kotakin, atau kayak konser di Korea ya, pakai mobil di Jerman ya, drive-in. Nah, bahkan kan yang terdekat itu adalah virtual reality show, VR show, yang paling terbaru ER show, udah ER show. Nah itu mungkin jadi opsi. Jadi ada 2 opsi, kita mau datang langsung ke venue atau mau di rumah saja. Itulah. Oke, itu salah satu pendapat dari manajer artis di Kota Bandung yang memanajeri ada puluhan mungkin ratusan. Enggak. Siapa yang ngurus? Sekarang kita minta pendapat dari Mas Agus Sardiman, dari Arsornika juga Arsornika. Nah, terkait dengan audio dan digital era sekarang ini seperti apa? Ya, Mas Agus. Jadi kan ledakan home production atau home studio itu sebenarnya udah dari tahun 2000 kan, alias 20 tahun lalu. Tapi ternyata orang masih menganggap itu hanya sebagai opsional. Karena apa? Masih bisa interaksi dengan bebas. Begitu ada pandemik ini, ya itu sama seperti tadi. Kalau dibilang itu jadi kebalik semua. Ya, jadi artinya yang normalnya itu sekarang yang digital. Dan itu nggak normal. Nah jadi itu sebenarnya kesempatan itu buat kalian yang dulu tuh nggak setara. Oh, gue gimana bisa bersaing dengan produksi di panggung yang berapa M tadi ya. Nah sekarang semua melakukan itu di tempat masing-masing atau di rumah. Jadi ya kalian di rumah tuh justru jadi momen. Pertama momennya adalah dimana persaingan jadi sama. Semua melakukan di rumah dengan keterbatasan yang ada di rumah, atau tempat apapun itu yang lebih kecil tempatnya lah. Nah gimana bisa membuat sesuatu yang karya yang spektakuler atau show yang spektakuler. Nah kalau dari produksi juga sama. Justru inilah, jadi karena ada pandemi ini banyak orang yang misalnya nggak bisa kembali ke kampung halaman. Akhirnya apa? Ya obatnya mendengarkan lagu apa? Lagu-lagu daerah
Justru itu, jadi sebelum ada pandemi juga kan udah mulai naik tuh yang dari Ambon atau apa ya, lagu-lagu daerah udah naik. Nah sekarang tambah diperkuat lagi sebenarnya itu. Jadi orang-orang yang pingin balik, dia terperangkap di satu kota, misalnya Jakarta, pingin pulang nggak bisa, solusinya ya carilah hiburan lagu yang itu. Jadi itu sebenarnya kesempatan. Cara audionya Pak Agus gimana? Harus seperti apakah mereka merekam? Ya jadi tentunya itu harus belajar terus gimana memperbagus kualitas audio dengan alat yang ada itu, memaksimalkan. Walaupun tidak perlu mahal ya? Ya, jadi bukan masalah mahal atau murah, tapi memaksimalkan SDM. Contoh yang kemarin kan saya bikin video di rumah rekaman, orang kok bagus banget hasilnya. Ya ini mic 1 juta. Wah, jadi bisa kayak jualan mic, bukan itu poinnya adalah gimana caranya dengan apapun yang kita punya, taruh posisinya di mana mic-nya, terus nyanyinya di mana, kita maksimalin supaya hasilnya seperti di studio. Kalau diproduksi gitu. Untuk plugin kan banyak ya Mas Agus, banyak yang free juga. Iya, sekarang semakin banyak karena emang kompetisi pembuat software itu adalah kan ada ribuan software. Jadi mereka kadang-kadang ada yang bikin free supaya apa orang melongok yang berbayar ya kan. Akhirnya dulu kalau dibilang free itu wah itu yang bikin pemula, programmer pemula. Kalau enggak, kalau sekarang perusahaan besar bikin gitu. Artinya apa, kita sebagai user sebenarnya udah tinggal kreativitas yang beradu kreativitas. Kita mau bikin orkestra aja bisa kan? Ya. Apapun udah bisa di rumah hanya dengan alat yang sederhana. Jadi momennya itu. Ya paling ini ya, mungkin terakhir nanti jadi dunia nyata jadi pelarian. Kalau dulu kan digital tuh online pelarian. Buat orang yang sekarang jadi kembali. Makanya kita bakal banyak di online. Nah, satu lagi kalau kita teman-teman semua ingin lebih tahu gimana caranya mixing mastering, nonton terus YouTube-nya Mas Agus Hardiman dan beli bukunya. Bukunya apa Mas? Gak usah disebutin. Oh, gak usah disebutin. Nanti cari aja sendiri ya. Karya Mas Agus Hardiman itu keren-keren loh. Ya, bisa beli online juga. Sekarang kita tanya kepada ahli, dan ahlinya menulis note. Sekarang udah era digital. Pada Om yang ujung ini nih, sebenarnya beliau itu tangga saya cuma jauh. Mr. Dori. Oke, sebenarnya nyambung semua dari semuanya apa yang dibilang tadi. Kesinambungan dan teknologi pada akhirnya di depan. Tapi tanpa sadar, sebenarnya kalau memang teknologi di depan harus didukung apa dulu. Saya bicara, kalau bicara orkestra ataupun bicara semuanya tentang musik ya, apalagi dalam digital. Saya penulisan digital, notasi yang dibuat dalam notasi digital. Sibelius salah satunya, ada juga Finale gitu. Nah, yang tadi Om Agus bilang juga ketika dunia nyata itu pelarian dahulu, sekarang memang udah dunia yang harus memang akrab. Apalagi dulu biasanya dilayanin seperti yang kata Lutfi. Artis biasanya dilayanin sama stage manager, sama stakeholdernya, ataupun sama apa dengan studio yang mendukung. Sekarang setiap musisi harus dituntut lu rekaman di rumah aja ya. Kebayang ya? Persiapannya dan prosesnya apa yang harus sangat mesti kuat nih dari setiap musisi tadi kualitasnya. Kebayang kan sekarang rekaman dengan handphone minimalis. Iya. Apa yang paling terkenal? Quality. Tadi kita masalah kita mau sampel berapa ribuan sekarang VST yang bagus-bagus sudah menyerupai. Kalau kita tidak didukung dengan kemampuan yang bagus, jadi teman-teman musisi tanpa latihan. Terus tadi kita sudah memperhatikan ya, tadi kita mau home industry walaupun kita tidak punya studio di rumah sebagai musisi, kita harus sering berlatih di rumah, tapi ya kita harus punya posisi yang baik untuk kita sendiri merasa nyaman latihan, bisa membentuk sound yang bagus, mau gitar, mau apa, tanpa terganggu dengan suasana di luar. Kebayang juga kan sekarang orkestra kita rekaman dengan handphone, lagi rekaman udah bagus-bagus motor lewat. Itu sering kejadian. Boleh ditanya sama teman-teman sampai nunggu harus, wah ini nunggu tengah malam. Kebayang tengah malam kita main alat akustik kontrabas. Iya. Ngekok tetangga. Nah, ada dilema ya. Jadi wah bener-bener ini kita harus persiapan bener-bener, bukan hanya
masalah skill, tapi ya mempersiapkan semuanya. Selain teknologi tadi, mempersiapkan diri juga untuk melayani ya. Tadi kita udah siap di dunia digital yang kita hadapi. Kita tadi artis sudah menjadi artis sendiri. Iya. Musisi pun udah menjadi musisi sendiri yang harus siap melayani. Musisi mesti lengkap. Mungkin segitu. Jadi terus tadi apapun juga sekarang, mulai dari sekarang kita harus banyak lagi yang tadinya sudah belajar lupa lagi ya, kembalilah menekuni dengan laten, dengan lebih gigih, karena memang yang dihadapi sekarang dunia virtual, IT. Jadi kalau buat teman-teman selain skill individual yang dimiliki ya tadi, kita udah harus menambah dunia teknologi. Seperti itu aja. Menurutnya ada yang menambah kan? Cukup lah. Oh cukup. Oke. Pesan dari saya, walaupun Review PP nggak ya? review PP-nya enak katanya. Mantap. Dari Pawon 117. Pawon Thank you. Ya, Thank you banget. PP-nya. Sama pesan dari saya dari dunia kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, selalu cuci tangan, jika diperlukan menggunakan masker, walaupun kita udah dekat dengan teman, selalu kita menjaga kesehatan, karena virus COVID ini sampai sekarang kita belum tahu obat, vaksinnya entah kapan ini. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan. Nah, studio 9C mudah-mudahan minggu depan kita bisa buka, kemudian tapi diharapkan menjaga jarak ya. Karena saya ditegur sama ini nih sebelah. Kelamaan tutup. Kelamaan tutup. Oke, sementara sekian.